Sedap. Masih ada yang buang sampah ke sini. Di paling itu Pak. Aduh, gitu teh. Ini tuh sangat turap teh itu teh. Iya, saya nggak suka jadi sembarang. Pak Boyaran. Dan di dia mah tos warga terus harusnya terus dari jadi apa tuh. Bu, Nah, kantor kelurahan mah kahandap keur ningali ku Bapak. Kali itu. ayo nangke. Kira terus Pak, pinggir kali, Pak. oh, Pak kali itu di ujung. Nah, pas terus kieu Pak ieu teh gagas makan. Pertama di yang catatan RW terus dia semuanya 500 meter sudah yang masyarakat. Tinggal ke Bapak. Bisa semuanya digini. Insya Allah Pak. Saya program satu Jadi juta. perbatasannya ini Pak Wali, kalau sebelah sini kan ada 3, ini RW 1, Ya, siap. Atau Atau sama RW na baru tapi kan harus seragam. Muntahna masih. dan itu di bendung gede itu kan Pak. Mancing. Rumah caranya bersih. Siap. Mungkin mah yang petugas. Ternyata RW sah. RW 3. Terus saya dia di Ya, atau saya sebagian. tinggal lihat. Nuhun Bade Pak. Iya, bener Pak. Oh, ipis deui namanya. Kan balik di kantoran sama di situ Pak. Kan kiri kanan terus di siap. Ya. Nah, ini kampung KB kan gitu. Sadaya di aya pos-pos gitu. Udah jak. Nah, rada sesa Pak Wali abdi teh paling itu, Ari abdi mah kan rada keras Pak Wali. Nah, wajar deh. Kadang-kadang mancip semua budak tadi itu. Anu paling itu juga Pak Wali terang. Karena di dia mah saksi administrasi aku kadang-kadang seperti itu Pak Wali. Oh, di foto teh. Sekarang saya ini pembibitan ya di bawah. Kalau pakai panen di KB. Jadi jangan ada dinding yang nganggu. Siap. Ya. Dimanfaatkan banyak. Orang pembibitan Ini gambar saya. itu kan. Oh, bibitnya di situ. Mohon anu kan paling gitu nanti pinggir. Habis ngebibit batagor. Siap. Udah lapang. Sampingan, Pak. Sampingan. Assalamualaikum. Pak. Terus ke alun-alun saja. Yang iya kenapa bandros Pak, dia kecepatan apa? Ini mah masih nempel ya. Dia sebagian ukuran paling bawah. Yang mau dipanen, Pak. Oh, ini Pak. Cabai lah. Boleh Pak lagi dipegang-pegang. Kapung kurma Pak gitu kotor bisa. Alhamdulillah. Ya, segar tinu hujan. Mohon hujan Pak. Kita program cabai sadaya di kali itu jangan pada itu semua.
Damang. Ini. Swadaya Pak. Pak. Video kongko-kongko. Serta mancing Pak. Dia mau jalan tembus kemana? Pas. Kedua boleh. Oh, betul. Nanti Pak. Alhamdulillah. Saya warga. Bener bagus. Itu masih RW apa RW? Pak RW Pak. Ada api sedayana Pak Wali. juara kan? Suara. Kita Pak Bapinta, Bapinta Dimas. Dimas di Sana Anyar. Oh, dinas mali di itu. Oh, di sananya lebih. Iya Pak RW. Tapi paling aktif Pak. Saya taman menunggu di Pak. taman paling itu Pak Wali. Tapi yang ditinggal taman ini. Iya, deh, naon ya. Kantor RW. Kopi iya Pak Wali. Bisa itu belah dua. Mohon. Nah, itu bersih Pak, itu. Yang bawa di Twitter ya. Paling itu, iya, anu paling itu anu dipasang Surat taman kan kan kelurahan. Sebenarnya Pak Boyanan kan dan Pak Jajaran. Bapak nanti kali Bali. Kata teh 4 kontainer Pak, 4 truk. Tadi kan Cari di Twitter kan. Itu Pak masuknya Pak Boyanan bukan Pak Jajaran. ya lebat ke RW Abi kan ya Pak nu di pagar paling itu Pak. kamar itu. Itu kita bendungan sampah. Nya nu kabungu sama Kamari teh. Tapi itu saya nama. Bendung RW. Mana dia pas RW Abi ya masih RW. Ini masih Saya RW Abi. Maka dia iya rumah perbatasan ya. Mancingnya di mana? di dia Pak paling Iya. Nah, jadi maksud kami ya, bikin kayak begini. Kayak jadi ini. Jadi pas dapur kami itu di Babuan itu. Oh siap. Ya, jadi sumber genangan air ini kan banyak ya. Bisa karena sungainya meluap, karena sedimennya naik. Kita sudah di Bandung sudah beli namanya eskavator, bentuknya spider, bisa jalan kaki ngeruk-ngeruk gitu. Kedua, di daerah-daerah yang kecil genangan kita cari solusinya dengan biopori. Kita ada gerakan 1 juta biopori, masih berlangsung. Bioporinya itu ada 2 tipe, ada yang meresapkan air langsung, ada juga yang sekaligus dipakai untuk pengomposan. Jadi sampah-sampah organik ditaruh juga ke biopori seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita ada pasukan ungu. Pasukan ungu itu kerja setiap hari, kerjanya hanya menggali gorong-gorong gitu. Karena banyak juga banjir atau genangan itu lahir karena gorong-gorongnya mampet. Dan kita sudah menugaskan rumus di Bandung itu setiap musim lagi hujan, itu petugas harus di lapangan. Jadi kerjanya itu lagi musim hujan, lagi saat hujan.
camat, lurah saya perintahkan hujan-hujanan. Saya juga kadang-kadang ikut hujan-hujanan karena ketahuan mana yang mampet, mana yang enggak, itu ketahuan pas lagi hujan kayak begitu. Nah itu solusi untuk yang genangan. Yang jangka panjangnya kita lagi bikin danau raksasa, kita bikin danau-danau retensi, sudah ada di Taman Lansia kalau bisa diliput. Jadi itulah upaya-upaya kita mengurangi banjir Kota Bandung. Pak, untuk Perda sendiri Pak yang bisa dihimbau lagi Pak untuk buang sampah ke sungai itu bisa dihimbau lagi ke warga? Ya, kita sedang penegakan perda, tim polisi sampah juga sudah dibentuk. Tidak boleh, satu, kalau tidak ada tempat sampah di rumah-rumah itu dendanya 250.000. Kalau buang sampah sembarangan 1 juta, kalau buang sampah ke sungai ketahuan itu 50 juta. Jadi kita akan tegakkan utama di awal 2015. Mudah-mudahan dengan begitu tidak ada yang buang lagi sampah sembarangan. Nanti ada pertanyaan, Pak, terus gimana kita buang sampah? Nah, 2015 kita ada program anggaran keberpihakan kepada RT RW dan kelurahan. Di situ bisa uangnya untuk bikin TPS-TPS kecil, petugas sampah, dan setiap RW wajib punya gerobak sampah atau triseda ya. Itu target 2015. Hari ini saya ke sini, satu, bersilaturahmi dengan warga, menyampaikan informasi PIPPK, program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan yang 100 juta per RW itu loh, yang Karang Taruna kan sudah diketok palu, sudah oke, tinggal teknisnya sehingga mereka paham, disosialisasikan bentuknya tidak nerima cash, tapi proposal-proposal kegiatan yang difokuskan pada infrastruktur dan kebersihan tahun ini kan gitu ya, itu mengambil porsi 70%. Nanti tahun depan infrastruktur beres, kebersihan beres, programnya geser ke pemberdayaan ekonomi sosial dan seterusnya. Sehingga mereka nggak ngerti. Itu mulai bisa mengajukan. Udah mulai sekarang. Kan itu dianggarkan oleh camat nanti di wilayah. Untuk kecamatan Seceno sendiri hampir 8 miliar sendiri total untuk. Dan itu harus diserap dan harus dikerjakan oleh warga. Jadi nggak di pihak ketiga kan. Jadi padat karya. Jadi 8 miliar itu satu kecamatan. Kan kecamatan jumlah kelurahannya beda-beda. Ini mah contoh di Cicendo sebesar itu. Nah, plus karena ini banyak dilintasi sungai, tadi bertanya kira-kira programnya apa. Saya suruh bikin bendungan sampah sungainya. Jadi tiap 100 meter ada bendungan sampah, sehingga makin ke hilir airnya udah lebih bersih. Tidak ada yang mengalir lagi gitu. Itu contoh kecilnya. Terus program yang tiap rumah harus ada tempat sampah, terus PKK-nya juga ikutan. Bikin award untuk gerakan pungut sampah dan seterusnya. Sehingga di akhir 2015 diharapkan infrastruktur di kecamatan ini beres oleh warga sendiri, kebersihan meningkat. Tadi soal mekanismenya itu anggaran dari kecamatan atau di Kecamatan jadi pegang oleh camat yang warga mengajukan ke kecamatan. Anggaran untuk program itu anggaran berapa? Total hampir 200 miliar. 2015. Jadi harusnya di akhir 2015 kemanapun kita pergi harusnya kampungnya bersih, kemudian bebas banjir, gorong-gorong ada semua, hijau dan seterusnya. Plus di sini ada percontohan urban farming yang keren tadi, udah lihat ya, ada di tweet saya di sana. Jadi saya minta bikin inovasi, bikin jembatan-jembatan melintang, tapi jembatannya hanya untuk nanam pohon, nanam sayuran. Kamu awas jatuh. Nanti tim Belanda nggak ada striker. untuk mekanisme laporan tanggung jawab. Oh iya, nah, itu kan Pemkot sedang bikin perwalnya. Perwal untuk juklaknya. Terus jauh mana Pak itu? Sudah ditandatangan. Cuman tinggal diterjemahkan jadi buku. Jadi nanti masing-masing RW punya buku panduan. Jadi nggak ngarang-ngarang sendiri, tinggal diisi gitu. Apakah sudah punya tempat sampah? Contreng. Kalau belum butuh berapa? Apakah sudah punya triseda? Belum. Kalau belum berarti harus ada. Apakah sudah punya lampu-lampu penerangan di sini? Apakah sudah ada program biopori? Nah itu nanti betul-betul detail sama kita. Tapi mungkin nanti bisa pelaksananya sekitar bulan Februari Maret tunggu cairan anggaran atau Iya, kerjanya baru pertengahan Februari. untuk yang Oke ya. masalah sampah denda sejauh ini mungkin Sama. proses evaluasi seperti apa?
Pol PP yang tahu angkanya, tapi ya, razia-razia dendanya udah belasan juta rupiah yang lapor ke saya ya, dari hasil fasilitas negara lewat piring-piring itu. Dan dari awal juga ini prosesnya, jadi terus bergerak. Di beberapa laporan di kewilayahan kan sekarang banyak inisiatif RW-nya bikin tempat sampah, terus disebarkan ke rumah-rumah juga kabar yang baik. Kemudian angkot-angkot juga banyak yang laporan dari warga rata-rata udah punya tempat sampah. Jadi sekarang ada perubahan. Rata-rata yang pelanggar itu apa sih Pak? Misalnya dia buang sampah sembarangan dari kendaraan. Rata-rata tidak punya tempat sampah. Kalau tangkap tangan buang sampah agak susah memergokinya, kecuali ya ada doho, tapi Ini memang belum ada mungkin ya sampai sekarang yang tangan itu. baru infrastrukturnya. Oh, ini satu lagi nih Pak, soal Jalan Braga dan Riau ini kan udah diputus kontrak. Kedepannya gimana? Dilelang lagi. Bilang lagi mulai akan kemudian ada pengerjaan kembali. Saya nggak hafal ke Pak Zul ya, tapi secepatnya karena anggarannya kan lintas tahun. Tapi kita menggunakan anggaran yang sebelumnya. Ya. Ya ini sekedar contoh aja, jadi kontraktor di Bandung ini sebagian nggak punya modal, brengsek. Hanya mau proyeknya juga nunggu pas di awal-awal meyakinkan paling murah bla bla bla, ternyata nggak punya modal, nggak punya duit, nggak punya skill. Saya kecewa. Termasuk yang bawah itu juga sama. Nggak beres kan kerjaan. Coba lihat alun-alun beres karena kontraktornya benar. Beda pisan, makanya ya, jadi pelajaran. Kalau yang di samping balai kota juga sama itu yang Steven Gerrard pindah ke ya. dan kompleksim. Termasuk yang taman balai kota sama itu kan belum selesai juga sekarang, itu masih yang organisasi itu. Gini, ada dua. Kalau dia lambat karena waktu, ada mekanisme namanya terus dikerjakan tapi sambil didenda. Tapi kalau kerjanya memang disinyalir nggak akan beres, kalaupun ditambah waktu, itu diputus kontrak dan langsung di blacklist. Jadi kalau kerjaan nggak beres, itu ada prosedurnya dua. Kalau dianalisa nggak akan beres juga dikasih waktu, putus kontrak. Itu yang dilakukan Rio Braga. Kalau yang Merdeka akan beres karena hanya waktunya aja nggak memungkinkan, dilanjut. Tapi dia didenda tiap hari sekian per mil. Sekian persen ya Pak? 2%. Rupiahnya, uang kontraknya berkurang. Berapa per 1000? 2% kalau nggak salah. Bukan persentase per mil. Jadi dikerjain tapi dia sambil keuntungannya berkurang gitu. Kalau yang di 50 hari maksimal. sekolah itu dibayar atau gimana? Enggak, dibayar sesuai pekerjaan ada aja. Sama uang mukanya dia hangus, uang muka kan kalau jadi kontraktor di Pemkot tuh nyetor uang muka. Kalau melanggar uang mukanya hangus. Jadi banyak ruginya sebenarnya Supaya tidak. Nah itulah yang sedang saya pikirkan. Karena kalau pakai lelang-lelang kan nggak tahu ya dokumennya kayak yang ini susah gitu. Makanya mungkin 2015 saya mau lihat siapa yang menang, saya datangi kantornya, bener tuh paksa harus begitu. Langsung cek seperti itu. Gini ya tuh Bu, tangannya semua Bu, jempol. Aduh, Bandung juara. Tapi mau bagus itu. Kita pas ngandung koma anu bapak terus ada yang pas di hewan kita 75. Kalau Penduduknya seberapa? 21.891. 21.000. Iya, kurang Lampung. Sekarang SKTM Pak ini. Oh sekarang banyak. Iya, SKTM banyak. Jadi masyarakatnya di bawah 60% tidak mampu. 60% dari 20.000. Kami ayah bantuan teh riweuh Pak di dieu mah Pak. Dari semua kelurahan di Cendol paling banyak ini. Jadi paling banyak, paling padat. Ya udah, berarti program sosial banyak ini gitu. Namun pada rata-rata Seurna teh tukang rongsokan. Terus aya we Pak di dieu teh naon teh?
mengamen di ayam kan di sini. Pengamen. Paruh kan? Semuanya jalan. Ruang LPM, Pak. Udah beres di Reno. Nu si payun Pak tacan digentos apa kayak apa ya? Nah, lurahna ieu Kapungkur. Kita dia kekumpul tuh. Kapungkur. Lurah satu acan Ibu. tadi di foto. Bukan Pak. Aula apa itu, WC di pengklat, dapur. Iya, ulana. Sebagai Ketua RW 9 ya, setelah ada program dari Bapak Wali Kota itu tidak boleh membuang sampah ke Kalungan ya, sudah terasa sekali efeknya. Ya biarpun hujan besar sekarang nggak sampai naik ke jalan gitu. Jadi ini lancar airnya. Terlalu parah ya, alhamdulillah. Katanya ada rencana bendungan sungai juga Pak, dari Kawali gimana? Ya nanti Di atas. Ya alhamdulillah itu terasa bisa. Sama warga semua. Iya, taati. Ditaati. Ada yang masih misalnya bandel atau gimana? Ya, jadi kita mah alhamdulillah RW kita mah ya kita sampai anak-anak pun kita didik untuk itu. Oh, biasanya berapa banyak itu sampah? Ya? Sampah biasanya berapa banyak dulu pas ada program ini? Oh ya kurang tahu ya, karena Di sini enggak. warga kita pembersihan, datang lagi dari atas. Biasanya kalau banjir setinggi apa Pak sebelum ada program? Kamu sini? Kalau hujan besar ke sampai ke sini. Iya Mbak. 3 saja. Mirip. Ayo, Bapak pengen foto. Karena itu mau mandi. Dulu rawe sakit apa Ini terus ke mana ya? Aduh dompet, aduh. Iya, aduh. Jangan dipegang. Nah, Oh, jangan. Dipegang. Petang. Satu kali lagi. kita di-share aja. Oh, di-share. Udah ya. Bentar, sekali lagi. Oh, saya Pak Lurah Pak RW, maaf. ya door to door sekarang. Saya didik anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tempat sampah juga seburuk-buruknya keresek karung nggak masalah yang Iya, penting asap. iya. Kan nanti di anggaran itu Bapak bikin petugas sampahnya. Gitu, paling ditambah kita juga sampah. Ya. Baik. Oke kan? Semangat. Tim Reskuati Tegaduh. Kang yang pameh pohon tumpang eta. Ali acan dia tanya. Daun ini namanya. Tanggalan. Tacan kan. Kan ini malah harus Wajib. itu kirim MP paling di. Ya seminggu ya bendungan Siap. sampah kan bisa barang itu. Insya Allah Pak, seberapa sih? Siap. Di foto apa? Setelah bendungan sampah beres, satu kali kerja bakti lah. Ya. Sehingga sampah yang existingnya habis, bendungan jadi.